Dimulai dari 4 orang sahabat. Setiap hari, mereka berjalan ke sekolah bersama. Namun sebelum ke sekolah mereka suka mampir di suatu tempat dulu. Ternyata, Nam diam-diam suka melihat cowok yang disukainya yang selalu berhenti di persimpangan lampu merah. Saat teman-temannya mengetahui hal tersebut, mereka malah menjahilinya. Di film ini juga ada yang menarik selain mereka berempat, yaitu guru perempuannya yang bernama Guru In, yang tingkah lakunya kocak dalam peran film ini. Dalam film, Guru In menyukai seorang pria yang juga masih seorang guru yang mengajar di sekolah yang sama. Namun dia tidak sendirian dalam mendekati guru pria tersebut, karena ada guru lain yang lebih cantik dan menarik yang juga suka mendekatinya. Dalam keseharian Nam, dia selalu memperhatikan cowok idamannya yang bernama Son. Hampir tak pernah dia melewatkan kesempatan itu, meskipun si cowok kelihatannya tak sedikit pun memperhatikan dia. Di cerita lain, kalau Nam ingin bertemu dengan ayahnya, dia harus mendapatkan peringkat tertinggi di kelasnya. Meskipun kedengarannya sangat sulit, tapi dia sangat berniat mencapainya supaya bisa bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tidak berjumpa. Di lain hari saat di sekolah, Son memesankan minuman untuk Nam, ketika dia diganggu cowok lain. Tak disangka setelah kejadian tadi, Son dan cowok itu berkelahi. Saat Nam mengetahui kejadiannya, Nam bergegas ke tempat tersebut. Namun Son sudah tidak ada di sana. Nam hanya menemukan sebuah kancing yang dia duga miliknya Son. Dan Nam pun menyimpannya. Keesokan harinya ketika di sekolah, Nam mencoba meminta maaf karena dirinya Son dipukuli. Namun Son sedikit pun tak menyalahkannya. Betapa girangnya Nam saat Son tahu nama dia. Singkat cerita, teman-teman Nam memberi saran padanya agar mengikuti petunjuk buku cara mendapatkan hati seorang laki-laki. Namun Nam menolak, karena dia pengen yang masuk akal saja. Tapi tanpa disangka saat teman-temannya pergi, Nam malah mulai mengikuti petunjuk yang ada pada buku. Teman-temannya pun mulai memberi saran yang lain seperti memberi hadiah sembunyi-sembunyi. Namun selalu gagal dan suka didahului sama cewek-cewek lain yang juga menyukai Son. Setelah itu, teman-temannya mulai menyuruh Nam untuk mempercantik diri. Dan mereka pun mulai sedikit memaksa agar Nam mendengarkan perkataan mereka. Walaupun awalnya harus gagal, karena saat itu kulit Nam terlihat kuning. Tapi setelahnya, di sekolah Son mulai memuji Nam karena kulit Nam sudah sedikit terlihat lebih cerah. Lanjut cerita, di sekolah akan diadakan acara tari dan drama. Saat Nam dan teman-temannya sedang mengantri di barisan klub tari, ada satu teman sekolah Nam yang agak sedikit tidak suka karena dia juga menyukai Son. Karena saling dorong-dorongan, akhirnya Nam dan teman-temannya tidak bisa mengikuti klub tari. Tapi cewek yang terlibat dorong-dorongan dengan Nam malah diberi kesempatan sama guru tersebut. Sungguh terlalu. Akhirnya Nam pun masuk ke klub drama yang di sana tidak ada sama sekali yang mendaftar. Awalnya Nam mau mengundurkan diri dari klub drama, namun tidak jadi karena adanya Son di sana. Nam mulai dirias oleh temannya. Sedikit riasan kini Nam terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tapi Nam kecewa, karena Son yang waktu itu ada di sana, mengatakan kalau Nam biasa saja dan mengatakan dia masih sama seperti sebelumnya. Di lain waktu saat Nam sedang mengikuti latihan drama, Nam yang akan terjatuh dipegang tangannya oleh Son sampai Nam kegirangan dibuatnya. Drama pun dimulai. Tapi Nam sedikit kecewa, karena awalnya dia mengira kalau Son akan datang melihat penampilannya. Berbeda dengan klub drama yang hampir tidak ada yang menonton, klub tari banyak dilihat para siswa terutama laki-laki. Setelah pertunjukan ada sebuah apel yang sudah digigit yang disimpan di sebuah meja yang ditunjukkan untuk Nam. Entah itu dari siapa, Nam mempunyai pemikiran kalau itu dari Son. Namun langsung terbantahkan ketika ada cowok lain yang sedang menggigit apel sambil melihatnya. Nam kecewa karena hal itu. Di rumah dia melampiaskan kekesalannya pada kancing baju yang pernah dia ambil. Saat Nam membuangnya, Nam malah mencari dan memungut kancing itu lagi. Ketika di sekolah, Son kedatangan teman masa kecilnya yang bernama Top. Di sisi lain, Nam mulai dilirik cowok karena penampilan Nam mulai cantik setelah memerankan Putri Salju. Di sini teman Son yang bernama Top. Rupanya dia juga menyukai Nam saat pertama kali melihatnya. Tahun ajaran pun berganti, rambut Nam sudah panjang. Kini dia pun terlihat cantik, bak bidadari yang turun dari khayangan yang tak tahu arah jalan pulang. Ternyata teman Son juga cukup terkenal di kalangan murid cewek di sana.
Dan banyak yang minta foto juga padanya. Selanjutnya, ibu guru In yang melihat Nam melempar-lempar raket, menyuruhnya supaya dia menjadi pemandu drum band berikutnya. Karena yang sebelumnya mengalami memar di bagian wajahnya, saat sempat berebut foto bareng dengan Top. Nam pun mulai berlatih. Sempat berkali-kali gagal sampai mematahkan tongkat hingga guru menyitanya, namun Nam tidak putus asa dan mulai berlatih keras memakai sapu halaman. Seiring berjalannya waktu, Nam berhasil melakukannya dan menjadi pemandu drum band. Saat hari Valentine tiba, banyak yang memberikan hadiah untuk Nam. Tapi saat itu Nam hanya menunggu kedatangan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Son? Selang beberapa menit Son langsung datang memberikan tanaman mawar untuknya. Tapi Son berkata kalau itu dari temannya. Nam yang sebelumnya ceria karena kedatangan Son, seketika langsung mendadak kecewa. Di rumah, Nam menemukan sebuah surat yang berada dalam tasnya yang bertuliskan untuk bertemu keesokan harinya. Sebenarnya itu adalah dari Son. Namun tak disangka, Top datang lebih dulu dan mengatakan kalau dia cinta pada Nam. Hari-hari berikutnya, Nam selalu diajak Top bermain bareng Son juga. Ketika dalam perjalanan naik motor, Nam sedikit mencurahkan keinginannya dalam hati yang ingin bisa berkendara bersama Son. Singkat cerita, Nam diajak bermain dengan teman-teman Top dan Son. Dan kebetulan, saat itu sahabat Nam sedang berulang tahun. Jadinya Nam harus melewatkan momen itu. Saat Nam pulang, sahabatnya kecewa dan marah karena Nam tidak datang saat hari ulang tahunnya. Teman-temannya berpikir kalau Nam sekarang sudah berubah. Kini dia pun mulai dijauhi sahabat yang sudah lama menemaninya. Di suatu saat ketika Nam sedang kumpul bersama teman Top untuk merayakan ulang tahun temannya, Nam tak menyangka Top akan menciumnya secara tiba-tiba. Setelah kejadian itu, Nam marah pada Top dan menyuruhnya jangan mendekati dia lagi. Karena Nam mengatakan saat Top menyatakan cinta padanya, Nam sama sekali tak menjawab apapun. Jadi dia tidak pernah sedikit pun berpikiran dia dan Top berpacaran. Hari-hari pun harus Nam lewati sendiri tanpa sahabat dan teman barunya. Di lain hari saat Nam bertemu sahabatnya, Nam mulai menjelaskan kesalahpahaman itu. Awalnya teman-teman Nam cuek padanya. Tapi saat Nam bernyanyi lagu yang dulu suka dinyanyikan, mereka pun mulai mengikuti bernyanyi dan menangis bersama. Akhirnya persahabatan mereka pun kembali seperti sebelumnya. Kelanjutan cerita, Nam mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Yang artinya Nam bisa mengunjungi ayahnya yang berada di Amerika. Saat kelulusan sekolah, Nam yang mungkin akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, mulai memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Son. Tapi bukannya mendengar yang dia harapkan. Nam harus menelan kekecewaan karena Son sudah menjalin hubungan dengan Pin. Nam pun akhirnya pergi dengan pakaian yang basah karena dia terjatuh ke kolam. Di sini saya sangat sedih, karena jujur kalau lihat film itu ingin akhir yang bahagia. Namun setelah itu saya terobati. Karena sebetulnya, Son juga sudah menyukai Nam bahkan sebelum dia menjadi sangat cantik. Di dalam rumah juga, Son memiliki buku yang berisi tentang Nam dan foto-foto saat Nam melakukan kegiatan sehari-harinya di sekolah. Kelanjutannya, Son akan berangkat berlatih sepak bola, karena sebelumnya Son mahir dalam bermain bola dan diberikan kesempatan untuk masuk tim. Sebelum berangkat dia berencana memberikan buku itu. Tapi alih-alih memberikannya langsung, Son malah menyimpannya di luar rumah Nam. Karena sebelumnya Top pernah mengatakan kepada Son, untuk tidak mengencani Nam karena Son teman baik Top. Dan saat itu Son menyetujuinya. 9 tahun pun berlalu. Di sini Son menjadi seorang fotografer, dan Nam menjadi seorang perancang busana terkenal. Nam yang baru saja pulang dari Amerika, diundang di acara televisi yang akan membahas tentang kehidupannya. Tak disangka, di acara itu menunjukkan sebuah buku yang dulu pernah Son simpan di depan rumah Nam. Dan juga mengundang seseorang yang memiliki buku tersebut. Nam kaget, karena Son juga ada di sana. Pembawa acara pun memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mengatakan sesuatu setelah 9 tahun tidak pernah bertemu. Son pun berkata kalau kancing itu bukan miliknya. Tentu saja Nam menjadi sedikit malu mengetahuinya. Kini saatnya giliran Nam bertanya pada Son. Dia menanyakan, apakah dia sudah menikah? Dan Son menjawab kalau dia sedang menunggu seseorang agar kembali dari Amerika. Dan akhirnya film pun selesai. Meskipun di sini filmnya berakhir, tapi kita bisa menyimpulkan kalau mereka bakalan bersatu.
Akhirnya bisa tidur pules juga. Oke, sampai di sini perjumpaan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.